Indonesia, selamat pagi di Amerika, ataupun selamat siang di Eropa. Saya harus memberikan klarifikasi ataupun penjelasan kepada Pak Mahfud dan juga Ade Armando, karena ternyata video saya itu ditanggapi oleh saudara-saudara kita di Indonesia. Saya sangat apresiatif sekali kepada Bung Ade, karena saudara sudah membantu orang-orang Kristen dan minoritas. Saya sangat senang sekali karena suara Anda didengar oleh saudara-saudara Muslim, terutama juga yang garis keras, dengan memberikan apresiasi Anda, bahkan setiap video Anda ditonton jutaan orang. Itu yang membuat saya sangat senang sekali. Kepada Bapak Menteri Mahfud MD juga sudah banyak membantu orang-orang minoritas selama ini. Namun perlu saya sampaikan bahwa Bapak belum berlaku adil terhadap saya dengan mengatakan bahwa saya kena pasal penistaan agama. Bapak bilang itu tidak main-main, itu ancamannya 5 tahun. Tetapi demi saya membela saudara-saudara yang minoritas, bahkan saudara-saudara yang minoritas itu tertindas oleh hukum yang kelihatannya melanggar. Ya, memang bisa kena melanggar karena memang pasal yang dicari-cari dan kesalahan yang dicari-cari. Sementara kaum Muslim yang jelas-jelas melanggar dengan ucapan mereka, tidak ada polisi yang menangkap. Padahal sudah dilaporkan berulang-ulang. Berulang-ulang kali Abdus Somad melanggar dan menghina kekristenan. Bahkan ketika Abdus Somad diancam, disuruh oleh netizen supaya minta maaf, Pak Mahfud bilang Abdus Somad tidak perlu minta maaf. Memang sikap semacam itu bagus untuk menunjukkan kehebatan Islam. Tetapi dia berdasarkan undang-undang penistaan agama itu, ucapannya sudah menghina kekristenan. Sementara saya tidak pernah menghina. Dan ketika saya divonis, hakim mengatakan bahwa saya divonis seperti itu karena tidak ada merasa menyesal dan tidak meminta maaf. Ya saya jawab, kalau saya memang tidak perlu minta maaf karena saya tidak ada kesalahan dicari-cari.
Hanya karena saya mengatakan bahwa Allahnya orang Islam itu adalah delusi Muhammad. Delusi artinya mimpi-mimpinya Muhammad. Nah, harus dibuktikan dong, apakah benar Allah itu mimpinya Muhammad. Baru saya dihukum. Kata-kata itu kan cuma sama dengan kalau Allahmu maha kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Oke, Pak Fut Mahfud, ndermak cong. Saya sudah masuk Kristen, pakai hukum Islam saja. Pakai hukum Islam ya dihabisin. Jadi begitu. Jangan-jangan Pak Mahfud ini mau jadi imam, mau menjadi khalifah. Ya, mau jadi khalifah untuk negara baru Islam Indonesia itu. Kok tidak mau berlaku adil? Tidak merasa adil? Di mana rasa keadilan Bapak? Saya bandingkan Abdul Somad. Abdul Somad bandingkan dengan MKC. Jauh, Pak, ini jauh. Bapak boleh, selama ini saya melihat sebagai orang yang, sebagai menteri yang rendah hati. Tetapi sekali lagi tetap rendah hati, jual beli besi tua. Nggak boleh begitu. Mental seperti itu nggak boleh bagi seorang pejabat. Ya. Begitu Bung Adem Armando pun melakukan pembelaan terhadap saya. Saya cari lagi videonya, itu hilang. Bung Ade menghapus videonya bahwa semua kitab suci ada ajaran kekerasan, ayat kekerasan. Katanya. Saya senang sekali dengan Bung Ade ini karena membela minoritas. Dan Anda berkali-kali dilaporkan ke polisi oleh kaum sumbu pendek. Mereka otaknya didengkul, tidak maksimal. Tiap kali ketika Anda buat video bahwa semua kitab suci ada ayat-ayat kekerasan, maka saya harus senggol Bung Ade untuk kesekian kalinya. Apalagi saudara juga menyebut Saifuddin Ibrahim bodoh dan dungu. Itu memudahkan saya untuk menyerang balik seorang dosen UI. Tetapi kali ini Anda kesandung dengan Saifuddin Ibrahim yang sudah tidak punya urat takut. Urat takut itu karena saya ikut Alkitab. Bukan roh ketakutan yang kuberikan, tapi roh keberanian. Kata Yesus. Yesus Kristus luar biasa. Ajaran-ajarannya itu hebat. Dalam Alkitab memang ada ayat kekerasan. Saya harus mengatakan bahwa Anda bilang bahwa Yesus membawa pedang. Memang
Teksnya jelas sekali, Yesus membawa pedang. Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, Anda harus konsisten. Kenapa video itu dihapus oleh saudara? Saya cari-cari nggak ketemu. Sebenarnya yang menjawab ini bukan saya. Cukup Murtadin baru sebulan sudah tahu ini, sudah bisa menjawabnya. Bung Ade, bukan Gembala Murtadin Indonesia, Saifuddin Ibrahim yang menjawab. Anak buah Murtadin saya semua sudah bisa menjawab dari Sabang sampai Merauke. Hati-hati Bung Ade, lain kali berbicara masalah kekristenan. Tanya Pak Gilbert dulu. Anda menyampaikan kalau Anda menyampaikan narasi itu, wah Anda itu tenang. Tenang gitu, beda dengan Saifuddin Ibrahim. Saudara, bagus sekali untuk membaca. Tapi apa yang Anda tulis, artikel, narasi yang Anda baca, jauh panggang dari api. Sumur mencari timba. Anda keliru besar. Karena Anda mengatakan Yesus membawa pedang. Ayatnya memang ada. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Oleh karena itu, kita harus membaca lengkap ya. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini kedunguan pertama kaum muslim dalam memahami Alkitab, hanya sepotong ayat. Ini dungu pertama. Bukan saya yang dungu, Pak Ade Armando. Dari Macong. Ya. Kalau Bapak masih membahas Saifuddin Ibrahim, lihat komentar Bapak itu. Bahwa Bapak salah besar. Orang Kristen tahu bahasa dan kata-kata ini. Ini adalah kedunguan pertama saya bilang. Dua, kata pedang dalam makna majas seperti dalam Efesus 17 ayat 18. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini adalah kedunguan yang kedua sebagai kebodohan akut yang diajarkan sejak Ahmad Deedat
lalu diikuti oleh Zakir Naik. Tak apa yang naik saya nggak tahu. Diteruskan oleh Insan Mokoginta almarhum. Kemudian diwariskan kepada Nababan dan teman-temannya. Dilanjutkan oleh si Mu'alaf Center. Mu'alaf Center itu, kaum Mu'alaf itu pembohong semua. Apa yang dia omongkan itu bohong semuanya. Ya, karena Mu'alaf itu ya dikutuk oleh Al-Quran. Dia dikutuk. Yang ketiga, peperangan yang diperintahkan dalam ayat ini, ayat-ayat Alkitab, itu adalah sejarah. Bukan untuk dilakukan. Bukan untuk dicontoh. Samuel 14 ayat 47, setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru, melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Kedunguan ketiga yang dimiliki oleh saudara-saudara Muslim yang membaca Alkitab, matanya juling, pikirannya terbalik. Muslim mengira bahwa ayat-ayat seperti ini sebagai perintah, tapi ini adalah ayat sejarah, bukan untuk dilaksanakan, bukan sebagai pedoman bagi orang-orang setelah itu. Kalau orang Kristen baca ayat-ayat seperti ini, nggak mungkin. Misalnya Saifuddin Ibrahim mengumpulkan tentara dari orang-orang Kristen untuk melawan orang-orang yang ngebom gereja. Nggak akan dilakukan oleh orang Kristen dari Sabang sampai Merauke. Dan nggak akan diikuti oleh kaum murtadin. Dulu kaum murtadin itu adalah orang-orang yang pernah melakukan kejahatan kepada Kristen, menghina Kristen. Tapi sekarang mereka setelah mendengar khutbah-khutbah saya, setelah mereka mendengar kaum murtadin kiri kanannya, dia terima Yesus. Karena khutbah saya tidak ada ampun. Tidak ada kata majas. Saya hindari hal-hal yang majazi itu. Bukan untuk dilaksanakan, Bung Ade. Jangan takut dengan orang Kristen. Kalau kamu disiksa, dianiaya di satu kota, pindah ke kota lain. Yesus mengajarkan seperti itu. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau kamu dianiaya di satu kota, pindah ke kota lain. Ya. Sekarang orang Yahudi itu sudah tidak mau berperang dengan tetangga kiri kanan Syria, Yordan, Mesir. Sudah membuat fakta damai. Golda Meir ketika ditanya apa yang engkau lakukan untuk pertemuanmu nanti dengan Anwar Sadat, Jamal Abdul Nasser, dengan Raja Yordan,
apa yang Anda lakukan? Saya akan katakan shalom, damai. Tapi bangsa Arab itu adalah orang-orang yang suka berperang. Kalau aku berbicara, mereka mengajak perang. Mereka menghunuskan pedangnya. Itu yang terjadi dari zaman awal. Sejak kemunculan Islam, maka hukum jahiliyah itu dipakai oleh Muhammad sebagai hukum Islam. Saya akan menjelaskan 300 ayat ini nanti. Karena Ade Armando tidak meminta, minta dong. Ngomong dong mana ayatnya. Ayo. Atau Kemenkumham, atau Menteri Agama. Saifuddin Ibrahim jangan ngomong dong, asal ngomong. Saya akan buka. Saya ini guru Al-Quran. Mas Solil. Nanti saya akan buka setelah MKC divonis. Hitung hari ini. Cuman bagaimana saya membaca 300 ayat itu? Apakah satu-satu atau markibong? Mari kita bongkar. Karena sejak awal Islam muncul 1400 tahun yang lalu, Yahudi habis di Madinah. Nggak ada satupun. Tanahnya dirampas, harta kekayaannya dirampas, istrinya diambil. Bahkan Muhammad mengawini istri seorang kepala suku yang masih bulan madu. Safiyah namanya. Umurnya baru 17 tahun. Dikawini oleh Muhammad, ditiduri oleh Muhammad. Tanpa masa idah. Enggak pakai idah. Jadi ketahuan bahwa Safiyah ini adalah anak kepala suku, lalu diserahkan, diberikan kepada Muhammad. Ya. Safiyah ditaruh di pahanya, duduk di paha Nabi Muhammad. Masih pengantin baru. Baru bulan madu. Dengan suaminya ditangkap, lalu dibawalah. Ternyata suaminya itu adalah kepala bankir terkaya. Biasa orang Yahudi orang kaya. Dipanggil, kamu tunjukkan di mana kamu menyimpan emas permata itu. Kalau kamu bisa menunjukkan emas permata itu, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Kamu selamat. Lalu ditunjukinlah tempat dia menyimpan emas permata di dalam tanah. Itu kanzun namanya. Aina wada'ta aina al-kanzun. Ditanya oleh Umar bin Khattab. Lalu dia tunjukkan tempatnya. Dan begitu Muhammad menerima emas permata itu, diperintahkanlah Kinana, suami Safiyah, untuk dibunuh di depan mata istrinya. Safiyah baru 17 tahun. Bagaimana perasaan seorang nabi
melakukan, mengeksekusi suaminya. Dia ingkar janji Nabi Muhammad. Dia ditusuk dadanya, punggungnya dengan pedang. Ngek! Safiyah bilang dalam sebuah hadis, tidak ada laki-laki yang kubenci selain Muhammad. Karena suaminya baru saja dinikahin. Muhammad menikah dengan Safiyah dengan mahar semangkok kurma. Kurma itu dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya yang hadir pada waktu itu. Maka sahlah perkawinan Muhammad dengan Safiyah, istri Kinanah. Saya bisa membuktikan semua hadis itu. Saya bukan ngarang. Ya. Setelah menikah, lalu Salman Al-Farisi membuatkan kemah di samping sumur Kinanah. Dan disitulah Muhammad malam pertama dengan Safiyah. Tanpa masa idah. Nabi boleh melanggar apa saja. Saya menulis buku kesalahan-kesalahan Muhammad, melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri. Dan ada 10 perkawinan Muhammad yang melanggar undang-undangnya sendiri. Yang selalu turun ayat. Turun ayat dadakan. Untuk membenarkan seks Muhammad. Jadi begitu Fud Mahfud de Ade Armando jangan membuat mengagetkan macan tidur. Apa sengaja ini? Ya nanti masih banyak hal yang harus saya sampaikan. Saya hanya menggunakan Roh Kudus di dalam hidup saya ini untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Masih banyak yang saya bongkar. Dan nanti saya akan ketemu Christian Prince. Dia akan ngomong dalam bahasa Inggris, saya akan ngomong dalam bahasa Indonesia. Saya menjadi penerjemah Christian Prince. Tuhan Yesus akan membela saya. Secara firman Tuhan saya nggak salah. Secara Alkitabiah saya tidak pernah bersalah. Saya tidak melanggar itu semua. Jadi begitu Fud Mahfud kumaha aya naon. Dungu yang keempat. Edom yang sekarang jadi Palestina, yang disebut orang Feris, Bani Ammon, Moab, ini adalah musuh Israel. Tapi mereka sudah punah semua, sudah tidak ada lagi sisa-sisanya. Kalau yang disebut Palestina itu adalah orang dari Arab dibawa ke Palestina.
Dan sekarang sudah jadi Arab semua. Karena kemampuan dan kehebatan pedang yang dibawa oleh saudara kita sebelah itu. Jadi dengan sendirinya musuh-musuh Israel sudah hilang. Muslim membangkitkan kebencian Israel dengan merampas tanah-tanah orang Yahudi di Madinah. Ada 5 suku besar dari orang Yahudi di Madinah. Di era Nabi Muhammad itu ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Ghatfan, dan Nadir. Beberapa nama kabilah yang tertuang dalam perjanjian Madinah, antara lain Bani Auf, Bani Najjar, Bani Haris Sa'idah, Bani Jaisham, Bani Auf, Sa'labah, Syutaibah, Jafnah, dan tadi yang baru saya sebutkan Kinana. Bani Kinana itu besar, kaya raya, yang diambil harta kekayaannya oleh Muhammad, kemudian dibunuh di depan matanya itu, di depan mata istrinya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah saya menghina Nabi? Oh, bukunya ada. Cuman orang Indonesia nggak sempat baca bukunya dan nggak tahu. Orang Ade Armando saja nggak paham bacaan sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunan Muhammad. Kamu Ade Armando, jelas kamu bukan turunan Muhammad, berarti kamu tidak selamat. Fut Mahfud bukan turunan Muhammad, enggak selamat. Kamu orang Madura. Habib Rizik orang Arab, maka sombongnya minta ampun. Haleluya. Jadi yang didoakan di dalam salawat itu hanya Muhammad dan turunannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan turunannya. Fut Mahfud bukan turunan Muhammad. Ade Armando bukan turunan Muhammad. Masuk neraka pasti. Nah, itu yang dikatakan oleh MKC itu. Nah, kebodohan keempat itu, tanah dan manusianya sudah habis oleh Muslim. Dan tidak ada satu Yahudi pun yang ada di Madinah hari ini. Habis. Karena memang mereka harus melakukan itu perintah Allah. Bagaimana bisa? Nggak bisa. Inilah kedunguan keempat yang harus saya katakan kepada Ade Armando yang mengatakan Saifuddin Ibrahim dungu. Dungu itu keledai. Keledai liar. Kejadian 16 ayat 12, lakunya seperti keledai liar. Begitulah anak itu nanti. Tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan tangan dia akan melawan tiap-tiap orang. Di tempat kediamannya melawan saudara-saudaranya. Itulah kelakuan bangsa Arab. Turunan Ismail. Disebut dalam Alkitab itu. Alkitab sudah menyebut bahwa Ismail ini akan menurunkan 12 suku. Dan suku-suku itu akan saling perang. Itulah bangsa Arab sampai hari ini.
Nah, dari pasal 16 itu Alkitab, Ade Armando baca sampai pasal 25. Barulah saudara mengenal siapa Nabi Muhammad, siapa orang Arab, siapa yang kamu ikuti itu. Gampang mengenal orang dungu. Kepada bangsa mana dia itu mengikut. Ya kadrun. Kadrun ya bodoh. Bodoh ya. Kejadian 16 ayat 12. Baca ayat 11-nya namanya Ismail. Ayat 12, keledai liar. Nah, bagaimana supaya keledai liar itu bisa tidak liar, bisa bagus? Harus ditunggangi oleh pencipta keledai supaya tidak liar. Perjanjian lama berbicara keledai liar, perjanjian baru berbicara tentang keledai. Bagaimana supaya tidak liar? Harus ditunggangi oleh pencipta keledai. Maka di perjanjian baru, Yesus tunggang keledai. Jadi saudara mau tahu siapa keledai liar? Pernah ketemu dengan keledai liar belum? Yang berbicara ini adalah keledai liar. Tetapi sekarang ditunggangi oleh Yesus Kristus. Jadi ada di atas punggung saya ini Yesus Kristus. Sehingga saya tidak liar lagi. Tidak jahat lagi. Lihat nih gambar saya ini. Ini masih merah putih. Saya masih cinta. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi Pak Mahfud sudah mengancam saya dengan penistaan agama. Oke, tangkap Abdul Somad, tangkap Habib Rizik, tambah lagi pasalnya, Felix Xiao, Kainama, Irene Handono, tangkap itu dulu. Bisa tangkap itu, saya kembali ke Indonesia. Mahfud. Apa yang saya balik ke Indonesia kalau Bapak belum menangkap orang-orang yang jelas-jelas penista agama? Saya berbicara dengan fakta, saya berbicara dengan ayat-ayat. Saya berharap Pak Mahfud, Ade Armando terima Yesus, Indonesia selamat. Karena ya Bapak berdua belum tentu mampu melaksanakan ajaran Islam itu. Sholat 5 waktu, saya melihat model Ade Armando, lihat mukanya saja ya, itu bukan muka orang sholat itu. Ya paling sholat Jumat. Nabi Muhammad bilang 3 kali nggak sholat Jumat, neraka, kafir. Kafir katanya. Pak Ade. Wah. Saya akan datang ke Indonesia untuk baptis Mahfud dengan Ade Armando. Saya nggak sombong, saya nggak songong, nggak ada yang disombongkan di dalam kehidupan kita. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian yang kamu takuti itu akan datang kepadamu. Dan kamu akan dipertemukan dengan yang maha penyaksi, Yesus Kristus. Terima kasih ya saudara-saudara sudah menonton ini.
Luar biasa. Dungu yang kelima nih Bang Ade, makanya jangan bilang saya dungu lagi ya, supaya tidak dikatakan dungu. Apa yang kamu ucapkan itu akan kembali kepada kamu, Ade. Maaf ya, Ade Armando. Kedunguan Muslim yang kelima adalah Muslim tidak mampu melihat inti dari firman Tuhan. Alkitab adalah membawa kembali manusia yang telah putus harapan karena dosa untuk masuk surga. Dikiranya masuk surga itu adalah dengan membawa amal. Masuk surga itu anugerah. Bahwa seluruh ayat Alkitab mengajak untuk keselamatan hakiki, yaitu hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Apakah pasti masuk surga? Pasti. Al-Quran masih mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan. Tapi Alkitab mengatakan pasti. Ini dungu yang kelima. Pak Ade sudah menghilangkan itu siarannya, videonya. Saya cari-cari tadi malam, mana ini? Video dia mengatakan bahwa semua kitab suci ada ayat-ayat kekerasannya. Jelas ada kekerasannya. Tapi ingat Bung Ade, Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti orang agar ikut dia. Tidak ada. Kalau ada pendeta yang memprovokasi supaya orang lain masuk Kristen, itu bukan pendeta. Mungkin ada orang yang pendeta yang takut menyebut Ade Armando, singgung Ade Armando. Tapi tidak sama dengan Saifuddin Ibrahim. Saya marah itu setelah di Amerika. Kalau ketika saya di Indonesia, saya senang sekali dengan Ade Armando. Saya mau ketemu dengan Bapak untuk membicarakan langkah-langkah untuk membangun Muslim Nusantara, Kristen Nusantara. Tetapi ketika saya membuat pernyataan meminta Menteri Agama untuk menghapuskan 300 ayat itu, Anda langsung komentar. Dan ya kroco-kroco Muslim semuanya mengambil ungkapan saya itu untuk pansos. Si ini, si Indro, Desi Ratnasari, Ketua PAN Jawa Barat juga ikut ngomong. Desi. Oh, Desi. Udah main film aja kamu, Desi. Gak usah pansos dengan 300 ayat itu. Jadi Saifuddin Ibrahim itu telah memperkaya banyak orang di seluruh Indonesia. Yang Muslim, yang Kristen, kaya karena pernyataan-pernyataan Saifuddin Ibrahim. Saya ulangi lagi bahwa Yesus tidak pernah bawa pedang, jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa Yesus untuk menakuti orang. Tapi Muhammad, Nabi, 27 kali menjadi panglima perang dari ratusan kali peperangan dan ekspedisi yang diperintahkan oleh dia, yang mengancam suku-suku kecil di sekitar Madinah waktu itu.
berarti tangannya penuh dengan darah. Dan Muhammad adalah satu-satunya nabi dari Arab. Tidak ada nabi dari Arab. Nabi mana dari Arab? Ya hanya Muhammad. Dan ajarannya bertentangan, kontradiktif dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, salah satu kisah di mana ekspedisi-ekspedisi untuk membuat suku-suku kecil itu tunduk kepada Muhammad adalah kisah Ummu Qirfah, wanita tua renta yang dimatikan oleh Zaid bin Harithah dengan cara kaki kanan dan kaki kiri diikatkan pada dua onta, lalu ditarik berlawanan arah hingga putus pangkal paha Ummu Qirfah. Sadis. Hanya karena Zaid bin Harithah datang karena dia mendengar ada syair yang diucapkan oleh wanita itu, lalu sampai ke telinga Muhammad. Dia menyuruh Zaid bin Harithah datang ke Ummu Qirfah. Wanita itu disiksa dengan cara begitu. Hadisnya ada, sumbernya ada, lengkap semua. Ini bukan penistaan. Tetapi jangan sampai kita lupa sejarah Muhammad. Apakah begitu Nabi? Kemudian Zaid bin Harithah mengambil putrinya lalu diserahkan kepada Muhammad. Tetapi Muhammad wong cantik gitu. Anak Ummu Qirfah, saya nggak tahu namanya. Putri Ummu Qirfah diserahkan kepada Muhammad, tapi Nabi Muhammad memberikannya kepada Zaid karena Zaid masih jomblo. Istrinya Zaid diambil oleh Muhammad. Nah, coba baca di surat Al-Ahzab ayat 37. Muhammad mengambil istrinya Zaid. Nah, ceritanya ini panjang lagi. Bisa dibaca di surat itu. Jadi Bung Ade, perintah perang dalam Al-Quran itu berbeda dengan perintah Al-Quran dalam perintah dan cerita perang di dalam Alkitab, beda jauh langit dan bumi. Perintah perang dalam Al-Quran tidak ada kedaluarsanya sampai hari ini, tetap berlaku sampai hari kiamat. Perintah perangnya itu. Itulah sebabnya kaum-kaum itu tidak pernah habis. Mau bukti lagi? Quran surat ke-8 ayat 67. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ayat ini tidak pernah berhenti sampai hari ini. Nah, ini salah satu ayat yang masuk dalam 300 itu. Jangan diikutin, walaupun Muhammad itu uswatun hasanah.
teladan terbaik. Teladan terbaik bagaimana? Kawinin anak umur 6 tahun, sejarahnya ada, bukunya ada, hadisnya lengkap. Inilah kehebatan, keajaiban dunia adalah YouTube, internet. Membongkar seluruh ajaran Islam. Seluruh yang disembunyikan oleh kaum muslim. Terjemahan Al-Quran itu dibuat sedemikian rupa dan dibuat banyak dalam kurung. Jadi terjemahan Al-Quran dalam kurung ini, itu untuk membelokkan makna. Bagaimana itu? Nah, gini saja, Ade Armando, pakai logika, kita pakai logika. Logika adu logika. Kalau ada laki-laki umur 53 tahun, kawin dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak laki-laki itu? Kamu hormat nggak? Oke. Kalau ada calon gubernur, ya, terus dia kawin dengan anak perempuan umur 6 tahun. Kamu hormat nggak dengan gubernur itu? Bung Ade pakai logika. Kalau nggak pakai logika, skip aja. Seperti ucapan Anda. Serem ya, serem. Logika Saifuddin ini amat serem, mengerikan. Haleluya. Markibong. Mari kita bongkar, kata Denny Siregar. Bung Dennis. Saya belum tahu apakah Bung Dennis komentari saya. Saya akan buka nanti. Dan Bung Dennis akan menghadapi logika Saifuddin Ibrahim. Masih punya logika enggak? Kalau enggak, pakai logika, skip aja. Terima kasih, saya sudah menyenggol banyak nama. Saya menyenggol Fut Mahfud dan Ade Armando. Terima kasih saudara-saudara semua. Mari kita tetap bersaksi dan menginjil, tiada hari tanpa jiwa-jiwa yang bertobat. Dan ini adalah waktunya sudah dekat menjemput. Dan kita menyebut Yesus di awan-awan. Di awan-awan permai. Haleluya. Amen.